Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariko Nur Harzeki dengan NIM 2011-52-1024 dari kelas pemrograman berorientasi objek 01, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video ini merupakan video penjelasan program dan juga demo program untuk tugas besar pengganti ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, program yang akan saya buat yaitu program pendaftaran siswa baru. Skenario programnya, program ini adalah program pengolahan hasil ujian pendaftaran siswa baru pada sebuah sekolah. Dalam contoh program ini, dalam kasus program ini yaitu SMA 1 Suliki. Dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, program digunakan untuk mengolah data hasil ujian masuk sekolah siswa baru. Lalu ada 3 data nilai hasil ujian, yaitu ujian saintek, soshum, dan bahasa dengan rentang nilai 0 sampai 100. Sekolah ini memiliki 3 tingkat penempatan kelas, yaitu top class, mid class, dan regular. Siswa akan ditempatkan pada salah satu dari 3 tingkat tersebut berdasarkan nilai ujian masuknya, dengan ketentuan jika rata-ratanya besar dari 90 ditempatkan di top class, jika 71 hingga 90 di mid class, dan 0 sampai 70 di kelas regular. Kemudian selain penempatan kelas, siswa juga akan disarankan memilih satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu saintek, soshum, dan bahasa, dengan penentuan saran jurusan berdasarkan nilai tertinggi antara 3 bidang tersebut. Kemudian cara kerja programnya, saat pertama dijalankan, program akan menampilkan pilihan lihat data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Dan pengguna diminta memasukkan nomor pilihan di antara 4 pilihan tersebut. Pilihan lihat data berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada. Data yang ditampilkan mencakup nama, ID, total nilai, rata-rata, penempatan kelas, dan saran jurusan. Semua data ini diambil dari database. Pilihan tambah data berfungsi untuk menambahkan data siswa baru. Pada pilihan ini, pengguna akan menginputkan nama, ID, dan hasil ujian ketiga bidang yang ada. Lalu program akan memproses penempatan kelas dan saran jurusan siswa tersebut. Kemudian hasil prosesnya akan disimpan di database. Pilihan ubah data berfungsi untuk mengubah data nama siswa yang sudah ada. Pada pilihan ini, semua data akan ditampilkan terlebih dahulu, lalu pengguna diminta memilih data mana yang akan diubah. Setelah dipilih, pengguna akan memasukkan nama baru untuk data tersebut, kemudian disimpan ke database. Pilihan hapus data berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada. Pada pilihan ini, semua data akan ditampilkan, lalu pengguna diminta untuk memilih data mana yang akan dihapus. Kemudian program akan menghapus data yang dipilih dari database. Kemudian setiap selesai menjalankan satu pilihan, pengguna akan diminta apakah ingin melanjutkan menggunakan program atau tidak. Jika iya, maka program akan dijalankan lagi. Jika tidak, maka program selesai. Baik, mungkin sekian mengenai program, skenario, dan juga cara kerjanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan codingan programnya. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai codingan program. Pada programnya di sini terdapat 4 kelas, yaitu kelas app yang akan menjadi main class, kelas pendaftaran, proses, dan SMA 1 Suliki. Kita mulai dari SMA 1 Suliki. SMA 1 Suliki ini adalah kelas interface. Pada interface ini terdapat beberapa void yang akan dijalankan oleh implementasinya nantinya. Kelas yang akan mengimplementasikan kelas SMA 1 Suliki ini adalah kelas pendaftaran. Ini import library yang akan kita pakai. Ini kelas pendaftaran mengimplementasikan kelas interface SMA 1 Suliki, deklarasi properti, lalu kita buat objek scanner untuk menginputkan data. Nah, di sini baru kita implementasikan semua metode dari interface tadi. Pertama, metode nama siswa. Di sini kita menginputkan nama dengan menggunakan scanner yang sudah kita buat tadi. Lalu metode ID siswa ini sama, menginputkan ID. Metode nilai untuk menginput nilai ini juga sama. Kemudian metode kelas. Nah, ini untuk menentukan di kelas mana siswa itu akan ditempatkan. Dengan cara kita hitung rata-ratanya, kita jumlahkan lalu kita bagi 3. Nah, jika rata-ratanya besar dari 90, dia ditempatkan di top kelas. Jika besar dari 70, artinya rentang 71 hingga 90 di mid class,
dan jika 0 sampai 70 di reguler. Kemudian yang terakhir adalah metode jurusan. Ini untuk menentukan di jurusan mana siswa itu akan ditempatkan atau disarankan untuk memilih jurusan yang mana. Dengan cara nilai yang paling tinggi di antara ketiga bidang tes tersebut. Jika yang paling tinggi itu saintek, maka dia disarankan masuk jurusan saintek. Jika soshum, maka soshum. Jika bahasa, maka bahasa. Selain itu, artinya jika nilai tertingginya itu ada yang sama, bisa jadi dua bidang yang sama atau ketiganya sama, maka dia disarankan untuk memilih di antara bidang yang nilainya sama tersebut. Kemudian selanjutnya kelas proses. Nah, selain sebagai implementasi dari interface, kelas pendaftaran ini juga berfungsi sebagai kelas induk dari inheritance-nya dengan kelas proses. Jadi kelas pendaftaran ini kelas induknya, kelas proses ini kelas anaknya. Di kelas proses ini terdapat beberapa metode. Ada insert, ada view, ada update, dan ada delete. Baik, kita mulai penjelasan dari atas. Pertama kita import semua library yang digunakan. Di sini kita deklarasikan bahwa kelas proses ini mengextend dari kelas pendaftaran. Kita buat objek scanner untuk menginputkan data. Nah, di sini kita membuat koneksi ke SQL. Kita deklarasikan dulu kita buat dulu properti koneksinya. Nah, koneksi ini nanti menggunakan URL yang kita simpan dalam string URL. Dan ini adalah isi URL-nya. Kemudian kita buat objek tanggal, lalu kita format. Kemudian tanggal yang sudah kita tentukan formatnya itu kita simpan dalam string tanggal. Oke, pertama kita mulai dari void insert. Void insert ini berguna untuk menginputkan data. Nah, karena pada kelas pendaftaran ini sudah berfungsi untuk menginputkan data, maka di sini kita akan menggunakan void dari kelas induknya. Ada nama, ID, nilai, kelas, dan jurusan. Di sini untuk memproses, menginputkan data, dan juga memproses kelas dan jurusannya masuk yang mana. Setelah diproses, kita tampilkan semua hasil prosesnya. Lalu setelah itu kita masukkan ke database. Dengan cara pertama kita buat dulu sintak SQL-nya, insert into. Nah, ini adalah nama tabel. Kemudian ini kolom-kolom yang ada di tabel tersebut yang akan kita isi. Kemudian kita isi dengan apa? Nah, kita isi dengan yang ini. Kolom tanggal kita isi dengan string tanggal tadi, string date tadi. Kemudian ini hasil prosesnya, nama, ID, kita juga isikan ke kolom-kolomnya. Lalu sintak ini kita simpan dalam string SQL. Kemudian di sini kita panggil koneksi, kita buat objek statement untuk mengeksekusi, lalu kita eksekusi sintaknya tersebut. Setelah berhasil dieksekusi, maka akan dicetak berhasil input data. Dan data hasil prosesnya akan disimpan ke database di tabel siswa. Nah, jika terjadi kesalahan, di sini kita akan mencetak terjadi kesalahan input data dan kita tampilkan pesan kesalahannya itu apa. Kemudian jika terjadi input yang salah, misalnya input bilangan kita inputkan string, maka dia akan menampilkan input harus berupa angka. Baik, selanjutnya metode. Baik, selanjutnya metode view. Ini untuk menampilkan semua data yang ada. Di sini gampang. Pertama kita buat dulu sintak SQL-nya, select from siswa. Ini untuk mengambil semua data. Kemudian kita panggil koneksi, kita buat objek set statement, lalu SQL tersebut, sintak SQL tersebut kita simpan dalam objek result. Nah, seperti ini. Nah, objek result itu kita gunakan untuk mengoutputkan hasil datanya di sini. Jadi di sini semua datanya akan ditampilkan, mulai dari nama, ID, total nilai, rata-rata, dan penempatan kelas serta saran jurusan. Kemudian selanjutnya void update, ini untuk mengupdate data. Pertama kita tampilkan dulu semua data yang ada. Setelah ditampilkan semua data yang ada, di sini pengguna diminta untuk memilih data mana yang akan diubah. ID-nya disimpan dalam
variabel pil di sini pilihan. Kemudian di sini kita tampilkan data yang dipilih, data ID yang dipilih. Select from siswa where ID sama dengan pil. Ini akan menampilkan data yang ID-nya sesuai dengan dipilih oleh pengguna tadi. Lalu kita panggil koneksi, kita buat object statement untuk eksekusi, lalu kita tampilkan. Nah, di sini dia akan membuatkan nama baru. Silahkan inputkan nama baru dari si data yang kita pilih. Lalu kita inputkan nama, kemudian kita update SQL-nya atau kita perbarui datanya dengan sintak SQL-nya yang ini. Update siswa, set nama dengan nama baru yang kita inputkan untuk yang ID-nya ID yang kita pilih tadi gitu. Nah, jika berhasil, artinya jika statement execute-nya besar dari 0, maka dia akan menampilkan berhasil memperbarui data siswa yang ID-nya kayak yang kita pilih tadi. Kemudian jika ada kesalahan pada SQL, mungkin kesalahan sintak, kesalahan koneksi, dan lain-lain, akan dicetak terjadi kesalahan input data dan akan ditampilkan pesan kesalahannya itu apa. Kemudian yang terakhir, void delete. Di sini sama seperti yang tadi, kita tampilkan dulu, kemudian kita pilih, pengguna akan memilih data mana yang akan dihapus, lalu di sini dihapus data yang ID-nya yang dipilih tersebut. Ini sintak SQL-nya, panggil koneksi, buat object statement, dan eksekusi. Kalau dia berhasil dieksekusi, maka dicetak berhasil menghapus data siswa yang ID-nya, ID yang dipilih tadi. Jika gagal, jika ada kesalahan pada SQL, di-outputkan terjadi kesalahan input data, kemudian dicetak pesan kesalahannya itu apa. Nah, kemudian kalau ada kesalahan input data, maka di exception-nya akan dicetak masukkan data yang benar. Kemudian yang terakhir class app, ini adalah main class. Ini untuk mengimport semua library, main class, kita buat koneksi, kemudian di sini kita buat dulu void main-nya, kemudian kita buat objek baru dari kelas dari kelas proses dengan nama objeknya siswa1. Ini yang akan kita eksekusi pada program ini. Kemudian di sini variabel boolean ini untuk menentukan untuk digunakan dalam perulangan program. Selama dia bernilai true, maka programnya akan terus diulang. Dan dia akan bernilai false jika pengguna nanti tidak ingin melanjutkan lagi menggunakan program. Dan itu akan ditentukan, nilai true dan false-nya itu akan ditentukan oleh string pil. Ini juga akan diinputkan oleh penggunanya nanti. Kemudian selanjutnya kita buat objek scanner di dalam exception, lalu kita deklarasikan URL database-nya dalam sebuah string dengan nama URL. Nah, di sini kita panggil koneksi. Kemudian di sini kita cetak pilihan yang 4 itu, ada tambah data, tampilkan data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian pengguna akan memilih pilihan yang mana di sini. Jika dia memilih yang 1, maka yang dijalankan adalah tampil data. Jika pengguna memilih pilihan nomor 2, insert data, nomor 3 update, nomor 4 delete. Kemudian selain itu, jika inputannya di luar antara 4 yang ini, maka pilihan Anda tidak ada gitu. Nah, di sini setelah proses tersebut dijalankan, program akan menanyakan kepada pengguna apakah Anda ingin melanjutkan menggunakan program atau tidak. Jika iya, inputkan iya. Jika tidak, inputkan tidak. Nah, ini untuk menentukan variabel boolean-nya tadi. Jika penggunanya menentukan iya, maka dia tetap bernilai true. Dan programnya akan diulang lagi ke sini. Kemudian jika penggunanya menginputkan tidak, maka dia bernilai false dan programnya berakhir. Kemudian jika ada kesalahan pada driver SQL-nya, jika drivernya tidak ditemukan, akan dicetak pesan driver error. Dan program berakhir. Kemudian jika ada gagal koneksi, mungkin itu ada kesalahan di sintak SQL-nya atau mungkin URL-nya, juga akan dicetak errornya tidak berhasil koneksi dan akan ditampilkan sistem errornya itu apa gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan codingannya. Selanjutnya kita coba demokan programnya. Pertama kita lihat dulu database-nya. Sekarang database-nya kosong, tidak ada isi apa-apa. Lalu kita coba jalankan programnya.
Nah, di sini tampilan awalnya dan kita akan memilih antara 4 pilihan ini. Misalnya kita pilih tampil data. Nah, karena datanya tadi kosong, jadi nggak ada yang ditampilkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kita pilih ya. Kita pilih misalnya tambah data. Nah, mahasiswa Zeki, ID-nya misalnya 1, nilainya misalnya ini kita masukkan secara acak misalnya 87, 89, 70. Nah, di sini akan dihitung rata-ratanya. Karena rata-ratanya 82, maka dia disimpan, maka si Zeki ini ditempatkan di kelas mid class. Dan karena nilai yang paling tingginya itu soshum, maka dia disarankan untuk memasuki jurusan soshum. Sekarang coba kita lihat di database-nya. Oke, masuk. Tanggal prosesnya ini, database-nya nama Zeki, ID 1, nilai-nilainya, penempatan kelas, rank jurusan. Kemudian jika kita inputkan lagi, misalnya namanya siapa ya? Udin, misalnya ID-nya 2, dan nilainya misalnya tinggi, dia anak pintar. Nah, di sini rata-ratanya 92, maka dia ditempatkan di top class. Dan karena nilai yang paling tinggi itu nilai bahasa, maka dia disarankan untuk memasuki jurusan bahasa. Kita lihat lagi database-nya. Oke, masuk. Kemudian kita coba tambah data lagi. Karena 2 masih kekecilan, kita coba ya tambah data 1 lagi. Misalnya di sini nama siswanya misalnya Joni misalnya, Joni. ID-nya 3, nilai akademik sainteknya misalnya 80, 90, 90. Nah, karena di sini 2 nilai tertingginya sama, maka dia disarankan untuk memilih jurusan antara 2 yang sama ini gitu. Berhasil input data. Kita coba lihat di sini. Oke, masuk. Lalu misalnya kita coba tampilkan data yang ada. Nah, maka dia akan menampilkan semua data yang ada seperti ini. Lalu misalnya kita pilih pilihan nomor 3 ubah data. Silahkan masukkan ID siswa yang ingin Anda ubah. Nah, di sini kita milih mau ubah yang mana. Misalnya kita mau ubah si Udin misalnya, maka kita masukkan ID-nya. ID Udin itu 2, kita masukkan di sini 2. Masukkan nama baru Udin, misalnya nama barunya Ucok. Oke, berhasil memperbaharui data siswa yang ID-nya 2. Coba kita lihat di sini, nama Udin akan berganti dengan Ucok. Oke, Ucok di sini. Kemudian misalnya kita coba ubah data lagi, misalnya siapa yang kita ubah? Misalnya kita ubah Zeki, kita ubah jadi Riko misalnya, Riko. Berhasil memperoleh data siswa. Oke, kita lihat Riko di sini. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu hapus data. Kita coba hapus. Nah, di sini kita pilih siapa yang kita hapus. Misalnya kita mau hapus Ucok, kita masukkan ID-nya 2. Berhasil menghapus data. Nah, kita coba lihat di sini, maka Ucoknya akan hilang. Nah, gitu. Kemudian di sini jika kita lanjutkan lagi, kita coba tampilkan, maka dia akan menampilkan data yang masih ada, yaitu Riko dan juga Joni. Kemudian kita coba untuk menutup programnya. Kita akan melihat apakah data ini benar-benar diambil dari database. Oke, sekarang Visual Studio Code-nya udah kita tutup. Kita coba buka lagi. Dan di sini kita akan coba langsung tampilin data untuk menguji apakah dia benar-benar terkoneksi gitu. Padahal sih udah jelas terkoneksi sih karena udah tampil tadi di database-nya. Nah, sekarang di database-nya kan ada 2 data nih. Nah, kita coba lihat di Visual Studio Code-nya. Kalau dia nggak terkoneksi, artinya dia kan kalau kita tampilin data siswa yang ada, maka datanya masih kosong karena nggak ada koneksinya ke SQL. Jadi dia nggak nyimpan data apa-apa. Tapi kalau dia berhasil terkoneksi, maka dia akan menampilkan data yang ada di SQL tadi. Oke, dia tampil. Berarti dia memang mengambil dari database ini. Oke, mungkin sekian untuk demo programnya. Kayaknya udah. Sepertinya itu saja video kali ini. Terima kasih. Saya Hariko Nurazeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.